Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan bahagia ini kami akan mempresentasikan materi tentang dominan. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Wahyu Ratih Pratiwi, kemudian ada Aditya Surya Kusuma, ada Iqbal Bayu, ada Karomatul, dan juga ada Neti Selvia. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada kodominan, ada tipe interaksi gen, kemudian ada pola pasangan alel, pola pewarisan, dan juga rasio fenotip dan contoh kasus-kasusnya. Kemudian kita masuk pada kodominan. Kodominan merupakan dua alel dalam suatu gen yang menghasilkan produk yang berbeda, dengan alel yang satu tidak dipengaruhi oleh alel yang lain. Pada kasus dominan penuh dan semi dominan, ada salah satu alel atau gen dalam pasangan tersebut yang tidak berfungsi secara normal. Biasanya kita sebut dengan resesif. Nah, dalam kasus kodominan, kedua alel dapat berfungsi dan dapat diekspresikan dengan baik, tetapi produknya berbeda. Nah, untuk selanjutnya adalah tipe interaksi gen. Tipe interaksi gen dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel, dikarenakan hal tersebut disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip atau keturunan. Nah, contoh peristiwa interaksi gen sendiri yaitu persilangan ayam jengger pea dengan Rose. Teman-teman bisa dilihat pada tabel, itu dihasilkan rasio fenotip yaitu walnut 9, rose 3, pea 3, dan single 1. Dari rumus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi gen rose dominan dengan pea dominan akan menghasilkan fenotip walnut. Jika gen rose dominan berinteraksi dengan gen pea resesif, maka akan menghasilkan fenotip rose. Gen pea dominan berinteraksi dengan gen rose resesif, maka akan menghasilkan fenotip pea. Dan masing-masing gen resesif saling berinteraksi, maka akan menghasilkan fenotip single. Interaksi gen adalah suatu peristiwa di mana muncul suatu karakter akibat interaksi antar gen dominan maupun antar gen resesif. Nah, pada interaksi gen memiliki ciri-ciri bahwa ada dua karakter baru muncul, yaitu walnut muncul karena interaksi dua gen dominan, dan single muncul karena interaksi dua gen resesif. Dihasilkan rasio fenotip pada F2 jika keturunan pertama disilangkan sesamanya adalah walnut, rose, pea, single, yaitu 9:3:3:1. Ya, kita lanjut ke pola pasangan alel dari kodominannya. Di sini kita mengambil contoh persilangan monohibrid dari bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih, di mana gen dari bunga berwarna merah adalah M besar, sedangkan bunga berwarna putih M kecil, di mana gen M besar ini kodominan terhadap gen M kecil. Untuk alelnya dari bunga berwarna merah, karena ini adalah homozigot, maka diambil satu saja. Untuk yang bunga berwarna putih juga sama, karena di sini adalah homozigot, diambil hanya satu, yaitu M kecil. Karena nanti apabila pola pasangan alelnya akan sama. Nah, untuk pola pasangan alelnya hanya ada satu, ya, dari bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih, maka pasangan alelnya seperti ini. Hanya ada satu pola saja, yaitu M besar dan M kecil. Untuk sifatnya nanti bagaimana? Nanti bisa diperjelas di pola pewarisan sifat. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai pewarisan sifat pada kodominan. Nah, untuk pewarisan sifat sendiri, dalam kodominan ini merupakan alel pasangan gen dalam heterozigot yang diekspresikan sepenuhnya sehingga menghasilkan keturunan dengan fenotip yang tidak dominan maupun resesif.
Contoh yang jelas untuk memahami kodominan dalam pewarisan sifat yaitu dengan golongan darah. Golongan darah AB dari sistem golongan darah ABO adalah contoh kodominan pada manusia. Sel darah merah memiliki antigen di permukaannya. Salah satu antigen ini adalah antigen H yang dikendalikan oleh 3 alel, I besar, A besar, I besar, B besar, dan I kecil. Nah, sehingga akan menghasilkan golongan darah masing-masing seperti di bawah. I besar, A besar, I besar, A besar, dan I besar, A besar, I kecil akan bergolongan darah A, begitu seterusnya dengan I besar, B besar, I besar, B besar, dan I besar, B besar, I kecil golongan darah B. I besar, A besar, I besar, B besar golongan darah AB, sedangkan I kecil adalah golongan darah O. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas tentang rasio fenotip. Di sini untuk varietal ini ada fenotip bunga berwarna merah dengan genotif M besar yang akan disilangkan dengan bunga berwarna putih dengan genotif M kecil. Nah, perpaduan alel ini didapat gamet dengan genotif M besar M kecil. Karena bersifat kodominan, maka apabila terdapat alel M kecil akan terjadi perpaduan warna alel, yaitu menjadi bunga berwarna merah muda sebanyak 100%. Nah, ketika F1 ini disilangkan lagi dengan sesama F1, maka akan didapat keturunan dengan perbandingan 1:2:1, yaitu dengan 25% bunga berwarna merah ini dengan M besar, 50% bunga berwarna merah muda ini dari M besar M kecil ini ada 2, dan juga 25% bunga berwarna putih dari M kecil. Nah, ternyata pada persilangan F1 dengan F1 bunga berwarna merah muda tadi, saat disilangkan ini memunculkan lagi warna awal, yaitu warna merah dan juga warna putih. Nah, hal ini terjadi karena dalam bunga merah muda ini tadi M besar dan M kecil ini tadi masih mengandung gen dominan dan gen semi dominan, yaitu M besar dan M kecil, sehingga saat persilangan ada kemungkinan warna dominan itu akan menutupi warna resesif.